motivasi dalam berbagi inspirasi untuk membangun negeri. Sharing Inspirasi. Setiap Minggu sore pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan di FM 99,4 dan 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Sharing Inspirasi. Alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi di Sharing Inspirasi setelah beberapa bulan terakhir ya. Tahun 2021 kita sempat terhenti untuk siaran Sharing Inspirasi. Nah, untuk awal tahun 2022 Sharing Inspirasi hadir di tengah-tengah kita bersama Anda tentunya, dan sore ini saya tidak sendiri tentunya. Seperti biasa Sharing Inspirasi saya bersama teman-teman ya dari KBB, Komunitas Bau-Bau Bersatu. Di sini sudah ada tiga orang ini. Baiknya kita kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang katanya. Oke, yang pertama ini kita kenalan dulu sama yang di depan saya. Iya. Dengan kakak siapa? Kakak, abang, om, atau siapa ini saya panggil? Boleh kalah, Kak. Kakak saja. Sapaan akrab komunitas. Betul sekali. Zain, Kak Zain. Kakak Zain ya. Iya. Kakak Zain di KBB sebagai apa ini? Sebagai ketua. Ketua KBB ya. Iya. Terus yang kedua? Dengan Yulis. Yulis sebagai? Kebetulan sebagai Sekretaris KBB. Di sebelahnya Kak Yulis ini ada siapa? Dengan Dirman Sebagai apa Dirman di KBB? sebagai anggota KBB. Anggota KBB. Saya tadi pikirnya bendahara pasti di sampingnya sekretaris. Oke. Karena kita sudah kenalan, ada Kak Zain, ada Kak Yulis, dan juga ada Kak Dirman. Nah, saya mau tanya dulu nih sama Kak Zain selaku Ketua KBB sendiri. Ini sebenarnya bagaimana cerita awalnya terbentuknya KBB ini? Ya, awalnya memang sebenarnya berangkat dari diskusi atau hearing kecil antar komunitas saat itu. Beberapa kali sempat kita diskusi kecil terkait soal bagaimana komunitas di Bau-Bau itu bagus kayaknya kalau misalnya kita punya wadah bersama sehingga kita bisa melakukan banyak hal dalam bentuk kolaborasi. Berapa kali kita diskusi mengajak beberapa komunitas, tepatnya saat itu di tanggal 30 Agustus di Kota Mara. Kita ada sekitar 17 komunitas bersepakat untuk kumpul dan berdiskusi panjang tentang banyak hal soal komunitas tentunya. Di dalam diskusi itu kita banyak melihat persoalan khususnya teman-teman komunitas di Kota Bau-Bau. Nah, pada akhirnya kita bersepakat kemudian berhimpun dalam satu wadah yang sama. Nah, saat itu sempat juga banyak mengusulkan nama terkait soal wadah berhimpunnya beberapa komunitas di Kota Bau-Bau saat itu, dan pada akhirnya kita memutuskan nama komunitas yang kita bentuk itu Komunitas Bau-Bau Bersatu dari 17 komunitas yang saat itu hadir di Kota Mara, dan tanggal 1 September kita mengikrarkan diri menjadi satu wadah baru di Kota Bau-Bau di mana ada 17 komunitas saat itu yang berhimpun, dan hingga saat ini itu 37 komunitas yang berhimpun di Komunitas Bau-Bau Bersatu. Oh, berarti ini komunitas dalam komunitas ya? Ya, lebih tepatnya komunitas wadah untuk berkolaborasi. Okay. Nah, ini berarti ada untuk sekarang ada 37 komunitas nih sekarang. Ini di dalam komunitas ini apakah memang ditentukan harus komunitasnya dari sini atau bebas? Di awal memang kita hanya bicara tentang bagaimana kemudian kita bisa berkolaborasi walaupun genre kita beda-beda. Iya. Kita berangkat dari genre yang berbeda, tapi bukan berarti kemudian kita tidak bisa menyatu dan tidak bisa berkolaborasi. Nah, saat itu memang di Bau-Bau sendiri agak jarang teman-teman komunitas ini saling bersilaturahim satu sama lain. Nah, karenanya saat itu memang betul-betul kita berharap bahwa dengan terbentuknya wadah ini
kita setiap saat bisa bersilaturahim, bisa saling sharing, bisa saling berbagi, dan lebih banyak berkolaborasi untuk banyak hal. Nah, ini kan dalam komunitas ini ada 37 komunitas ya. Iya. Nah, 37. yang jadi pertanyaan saya ini, sebenarnya bagaimana caranya menggabungkan ini persepsi setiap komunitas? Apalagi kan dalam komunitas ada orang. Nah, di dalam komunitas juga ada juga banyak pemikiran pasti. Nah, bagaimana cara menyatukannya? Memang kalau dilihat sih memang untuk menyatukan pemikiran banyak orang itu tidak semudah itu memang. Iya. Sepakat. Apalagi kita berangkat dari genre dan komunitas yang beda-beda dan menyatu dalam satu wadah. Cuman memang semangatnya hanya satu saat itu, bahwa kita walaupun genrenya beda, kita tetap berpikir bahwa sudah saatnya Kota Bau-Bau kita bergabung dalam satu wadah, kemudian kita bicara tentang soal banyak hal, tentang soal konsep kolaborasi antar komunitas yang akan melahirkan satu nilai baru yang kemudian itu bisa menjadi rekomendasi anak muda di pintu-pintu komunitas. Makanya lebih ke soal bagaimana kita bisa menyatukan gagasan, lebih ke soal bagaimana kita bisa menyatukan konsep yang poinnya konsep itu akan melahirkan nilai dan bisa bermanfaat juga bagi kita anak-anak komunitas dan orang-orang di sekitar kita, utamanya anak-anak muda di Kota Bau-Bau. Iya, baik. Ini yang tergabung komunitas dalam KBB ini apakah hanya ada dalam Kota Bau-Bau atau di luar Kota Bau-Bau juga? Di awal itu ada apa namanya? Gempi saat itu. Gempi Sultra saat itu kalau tidak salah. Gempi Sultra yang notabene-nya domisilinya itu di Kendari. Itu satu. Yang kedua ada juga teman-teman dari apa ya? Pokoknya ada beberapa teman-teman dari luar, tapi pada akhirnya kita memang bukan menolak, tapi kita memastikan bahwa wadah ini wadah kolaborasi, bukan wadah untuk kemudian kita verifikasi setiap orang yang harus masuk itu harus punya kriteria tertentu. Tapi lebih ke soal bagaimana kita berkomitmen, bagaimana kita bisa mengagregasi gagasan, kita bisa mengagregasi ide untuk bisa melahirkan kreativitas, menghasilkan karya yang inovatif, yang poinnya ya kembali lagi untuk kita di komunitas dan untuk Kota Bau-Bau. Nah, ini apa namanya? Dalam kan di dalam ini kan banyak sekali komunitas. Nah, setiap komunitas itu yang masuk dalam KBB ini memang harus komunitas yang resmi. Di awal kita tidak pernah memberikan kriteria bahwa harus punya akta notaris misalnya, atau harus punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga misalnya. Kita hanya memastikan bahwa sekelompok teman-teman yang mengikrarkan diri komunitas apapun itu, baik literasi, fotografi, stand up komedi dan macam-macam. Ayo kita bergabung, ayo kita sama-sama berhimpun dan berkolaborasi. Ya, hanya bicara tentang soal bagaimana kemudian kita bisa melahirkan sesuatu yang bernilai, dan itu menjadi hal baru untuk kita di komunitas. Iya, takutnya kan ini di setiap komunitas ini yang awalnya mungkin ya beda-beda. Yang awalnya mungkin hanya mau kumpul-kumpul saja, jadilah sebuah komunitas dan masuk dalam KBB yang notabene ini kayaknya hanya kumpul-kumpul saja. Takutnya tidak resmi. Seperti yang dibilang tadi, tidak ada namanya syarat untuk yang bagaimana untuk masuk dalam KBB. Tapi jika nanti ada yang masuk komunitas yang hanya kumpul-kumpul saja, tiba-tiba masuk, nah takutnya nanti ini yang memperusak KBB sendiri. Itu tidak ada kekhawatiran dalam hal itu. Makanya di awal setelah terbentuk, kemudian kita coba bersepakat untuk mengkonsolidasikan internal, merapikan dan kemudian memperbaiki ekosistem yang ada di dalam internal KBB dengan memastikan bahwa kita juga punya aturan di dalam, bahwa kita punya regulasi di dalam. Makanya pada saat kita sudah sepakat, kita kemudian berembuk, melahirkanlah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang kita sepakati sebagai rujukan untuk setiap teman-teman yang baru mau bergabung atau yang belum mau bergabung, itu boleh bergabung dengan catatan bahwa setiap komunitas yang baru akan bergabung di KBB itu harus bisa menyesuaikan dengan aturan main yang sudah disepakati oleh teman-teman sebelumnya yang
dituangkan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Takutnya kan ada satu komunitas ini yang menjadi benalu dalam KBB ini, itu pasti menjadi kekhawatiran. Tapi kalau kita sendiri tidak segitu khawatirnya sih, sebab kan kita di KBB ini kita sudah sepakat di awal bahwa kita ini adalah wadah yang non profit, satu. Yang kedua, kita adalah wadah yang memang betul-betul mandiri dan bebas dari intervensi. Jadi memang untuk semua hal yang kita lakukan di komunitas Bau-Bau Bersatu atau KBB ini, itu lebih pada soal kesepakatan bersama yang kemudian dirembukan oleh semua teman-teman komunitas yang berhimpun di KBB. Dengan catatan bahwa kita selalu berpegang teguh pada soal nilai atau aturan yang memang kita sudah sepakati dan kita terapkan di dalam komunitas. Di tanggal 31 Agustus itu ada 17 komunitas. Nah, untuk Kayulis ini sudah menjadi pencetus juga ya. Salah satu pencetus juga terbentuknya KBB pada saat itu. Oh ya, pada tanggal 31 Agustus kebetulan juga saya hadir malam itu bersama teman-teman yang lain, 16 komunitas yang lain. Ya, dengan 16 komunitas yang lain. Yep. Baik, ini saya jadi bertanya juga ini, kan dalam komunitas itu sekarang ada 37 pasti punya ketua juga. Nah, dalam menentukan ketuanya ini, pemilihan ketuanya ini seperti apa, dalam bentuk apa? Kalau untuk pemilihan ketua sih di awal kita sepakati itu melalui forum musyawarah mufakat, musyawarah untuk mufakat. Tentu tidak mengabaikan suara teman-teman di awal terbentuk itu kita langsung menentukan bahwa kalau misalnya kita membentuk wadah baru sudah pasti harus ada orang yang jadi komando di dalam situ, orang yang menakodai wadah itu. Nah, pada akhirnya kemudian saat itu kita putuskan untuk ayo kita pilih ketua. Pada saat malam itu juga di tanggal 1 sudah berganti hari, sudah tanggal 1 September saat itu, kemudian melahirkan satu ketua dengan kesepakatan bersama lewat forum musyawarah mufakat yang kita sepakati saat itu. Berarti di situ terpilih juga Kayulis sebagai sekretaris. Jadi yang kita pilih saat itu masih ketuanya. Iya, masih ketuanya saat itu. Sebenarnya Kayulis ini saya mau tanya nih, apa sebenarnya yang membuat Kayulis itu tertarik dengan KBB? Tertarik. Sebenarnya kan awal terbentuknya itu kita sebenarnya pada saat tanggal 31 Agustus menuju 1 September itu sebenarnya kita diskusinya semua sama-sama. Jadi tadi mungkin pada saat malam itu sebenarnya kita sudah memiliki frekuensi yang sama bahwa kita komunitas yang berbeda-beda ini bisa saling sharing meskipun genrenya beda-beda. Contohnya kayak misalkan ketua ini kan dari literasi, dia latar belakang komunitasnya. Terus kalau saya dari film, terus ini yang di samping dari stand up, dan di dalamnya masih banyak lagi, ada klub motor dan segala macam. Nah, jadi sebenarnya yang bikin tertarik itu bukan karena ininya, tapi kita lebih, tiap komunitas ini kan punya keunikan masing-masing. Iya benar. Jadi kita bisa saling sharing, saling berbagi informasi. Saya semangatnya saat itu bahwa kita kalau misalkan di komunitas itu saja, informasi yang masuk itu cuma itu saja. Tapi kalau misalkan kita saling sharing, ketemu sama komunitas-komunitas yang lain, itu akan memperluas jaringan, memperluas lagi pengetahuan kita tentang banyak hal. Jadi lebih ke situ, dan kita bisa berkolaborasi dalam satu apapun itu. Kalau Kak Dirman ini sejak Agustus udah Dari sama-sama juga. sama-sama pada saat malam pemilihan ketua itu, kan saya dari stand up komedi, dari komunitas stand up komedi juga ditelepon, dihubungi, katanya mau bikin pembentukan komunitas pada saat tanggal 31 Agustus itu. Memang kita sudah ikut bergabung di situ. Berarti pencetus awal ya gitu ya. Baik, nih untuk KBB sendiri apa saja program kerjanya KBB ini? Kak Yulis. Terserah yang mana saja deh ya. Mau ketua, mau sekretaris, mau anggota juga boleh. Pengurus.
Di bidang informasi komunikasi. Tadi kan merendah sebenarnya. Oh, merendah ya. Pura-pura. Padahal rendah betul ya. lucu. Oh. Oke, lanjut Kak Iwan. Jadi program utamanya kita itu ada beberapa. Jadi setelah terbentuknya ketua pada 1 September itu 31 Agustus menuju 1 September, dan pada akhirnya kita lebih sering ketemu dan rapat terus tatap muka. Akhirnya kita menentukan beberapa program yang menjadi program utama dari KBB. Yang pertama itu adalah Kelas kreatif. Dialog. Jadi dialog komunitas. Jadi dialog komunitas itu lebih fokus kita berdiskusi. Ini terbuka untuk umum. Kita memanggil beberapa pemateri atau apapun itu. Dialog pertama kita adakan di 1 November di Watamara. Itu kurang lebih yang datang, didata sih kurang lebih yang datang 40 komunitas di luar KBB. Jadi 40 komunitas dengan KBB, tapi ada juga yang datang di luar KBB saat itu. Jadi dialog itu tema yang kita angkat itu saat itu menganyam kembali silaturahim antar komunitas Kota Bau-Bau. Jadi program utamanya itu kita ada dialog. Yang kedua itu ada kelas kreatif. Kalau dialog itu lebih fokus kita mendiskusikan isu-isu yang terjadi di Kota Bau-Bau khususnya. Apa yang penting di antara beberapa komunitas yang tergabung ini, apa yang perlu kita diskusikan, dan itu yang mungkin akan kita aktualisasikan dalam bentuk kegiatan. Nah, ada kelas kreatif. Nah, kelas kreatif ini lebih fokus kepada pengembangan sumber daya manusianya. Jadi bisa saja temanya kan di dalam kita ini, di dalam komunitas ini kan, dalam KBB ini banyak sekali komunitas, ada fotografi, literasi, film, terus ada video, dan masih banyak lagi. Jadi itu bisa saling mengisi begitu. Kelas kreatif pertama kali itu mengenai seni kreatif, pentingnya dokumentasi dalam apa temanya saat itu? Ya itu penting. Pokoknya pentingnya dokumentasi dalam setiap kegiatan. Nah itu jadi itu kelas kreatif kita selalu buka untuk umum, bukan hanya untuk internalnya KBB, tapi itu untuk umum. Jadi kita lebih fokus ke bagaimana caranya kita memberikan ruang-ruang belajar secara gratis saat ini. Kita memberikan ruang-ruang informasi pengetahuan kepada teman-teman mengenai itu untuk lebih ke pengembangan sumber daya manusianya sih kalau kayak itu. Terus ada kegiatan sosialnya. Kegiatan sosial kita itu kemarin yang pertama itu bazar barang bekas. Jadi kegiatan sosialnya itu juga banyak, bukan cuma itu. Jadi bisa berbagai macam, karena di dalam KBB juga itu banyak komunitas-komunitas yang bergerak di sosial, baik pendidikan, budaya, dan segala macam. Terus ada juga kampung binaan. Saat ini kampung binaannya itu baru di 2 lokasi, ya 2 kelurahan, di Kadolomoko dan di Puma. Nah itu lebih fokus, kalau kampung binaan untuk saat ini kita lebih fokus ke pariwisata dan ya ekonomi kreatif. Itu aja program utamanya ya. Utamanya baik. Untuk kita berbicara di tahun 2021, berarti kan ini pembentukannya itu dari tanggal 31 atau 1 September sampai dengan Desember ini. Apakah kegiatannya sudah yang terlaksana untuk KBB untuk tahun 2021 ya? Kalau di tahun 2021 itu tadi sempat sudah disampaikan Kak Yulis bahwa kegiatan perdana kita itu di tanggal 1 November dialog komunitas saat itu. Nah, dengan tema menganyam kembali silaturahim antar komunitas Kota Bau-Bau dengan menghadirkan narasumbernya itu hanya memang kita lebih fokus bicara tentang soal komunitas, silaturahim komunitas, karenanya narasumbernya juga saat itu kita mengundang teman-teman komunitas yang ada di Kota Bau-Bau. Itu untuk tahun 2021. Masih ada lagi. Itu pertama. Berikutnya setelah itu kebetulan di saat itu juga ada kegiatan, ada program di KBB itu yang namanya kelas kreatif. Nah di kelas kreatif itu saat itu ada beberapa kegiatan termasuk yang tadi pentingnya dokumentasi dalam
apa itu saya lupa nama temanya. dalam kegiatan. Nah, dalam kegiatan yang berikut ada beda film juga saat itu. Ada kan kegiatan beda film kolaborasi sama teman-teman sinilawan, anak film. Dan terakhir di akhir tahun kemarin itu ada kegiatan catatan akhir tahun. Catatan akhir tahun itu di dalam rangkaian kegiatannya ada beberapa kegiatan, termasuk salah satunya pentas seni, camping komunitas di Samparona, ada dialog juga, ada penanaman pohon. Yang berikut terakhir doa bersama saat itu di masjid. Workshop juga ada. Ada workshop juga. Workshop fotografi. Terakhir itu kita ada doa bersama, sharing session dan muhasabah. Berarti sudah lumayan ya banyak kegiatan untuk tahun 2021 di mana jangka waktunya itu kayak mepet sekali. Iya. Baik. Oke, saya undang dulu ya penelpon di sore hari ini 0402 2823 994 atau bisa di WhatsApp kami 0822 5972 2994. Baik, sebelum saya break ya, saya mau tanyakan dulu satu pertanyaan ini. Sebelum kita break, masih mengenai program kerja. Biar tidak gimana ya, mau tanya lagi sebentar, mending sekalian aja ya. Nah, ini tahun 2022 pasti sudah banyak sekali rencana-rencana kegiatan apa saja akan dilakukan dalam 12 bulan nanti. Nah, sebenarnya untuk KBB sendiri ini kegiatannya apa saja ini yang kegiatan yang dalam waktu dekat dan dalam setahun ini apa saja nanti? Kalau dalam waktu dekat, karena lalu itu di tahun 2021, mohon maaf tadi ada satu yang terlewatkan. Kegiatan yang sudah sempat direalisasikan juga itu bazar barang bekas. Nah, bazar barang bekas ini kita di awal bulan November 2021 itu kita membuka donasi. Siapa saja boleh mendonasikan barang bekasnya, pakaian bekas dan lain-lainnya. Nah, dan saat itu alhamdulillah banyak terkumpul dan kita merealisasikan itu di lokasinya itu di Kalialia ya. Kalialia saat itu, dan insya Allah dalam waktu dekat ini juga untuk donasi barang bekas itu tetap menjadi karena mungkin kita sudah di branding ya Kak, sudah di branding sama banyak orang dan beberapa tempat yang biasa kita promosikan untuk mendonasikan barang bekas saat itu. Dan insya Allah di awal tahun ini itu juga menjadi program berkelanjutan yang nantinya lokasinya akan berbeda. Insya Allah nanti berikutnya itu di Labalawa, bazar barang bekas. Yang berikut kita juga menunggu di kelas kreatif itu di awal sebenarnya itu bukan cuma di ruang komunitas atau di lintas komunitas saja. Sasaran targetnya untuk kita merealisasikan kegiatan kelas kreatif pun juga di awal tahun ini, kalau misalnya sudah memungkinkan dan sudah ada tatap muka di sekolah-sekolah, itu ada program kelas kreatif itu akan masuk ke sekolah. Jadi nama programnya itu KBB Go to School. Jadi untuk di sekolah-sekolah ini kan sudah tidak ada lagi tuh program ekstrakurikuler. Nah, dengan memanfaatkan itu, kemudian kita coba masuk dan mau bekerja sama dengan dinas terkait untuk kemudian bisa berkolaborasi juga dengan anak-anak sekolah SMA dan SMP yang ada di Kota Bau-Bau untuk mengajak mereka, ayo kita bisa berkolaborasi masuk untuk mengikuti kelas kreatif yang ada dan diselenggarakan oleh KBB secara gratis dan terbuka untuk siapa saja. Oke. Apakah masih ada lagi kegiatan yang akan dilakukan untuk tahun 2022? Kalau di tahun 2022 sebenarnya banyak ini, masih ada beberapa lah, tapi poinnya untuk yang dalam waktu dekat insya Allah yang akan kami realisasikan itu yang pertama itu tadi donasi barang bekas yang nantinya akan dibuat jadi bazar barang bekas di lokasinya insya Allah Labalawa. Yang berikut itu kita menunggu sekolah tatap muka ketika itu sudah terjadi dan kita coba menindaklanjuti itu dengan melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk masuk dan Kalau tambahan sedikit, jadi kalau misalnya kayak programnya tadi tuh ada yang kelupaan. Jadi kita ada 5 program utama. Yang pertama kan dialog, yang kedua kelas kreatif. Dialog ini sekali sebulan, jadi itu sudah pasti akan ada dialog. Kalau kelas kreatif ini dalam 2 minggu sekali. Jadi itu sudah program rutinnya kami.
gitu. Kalau kegiatan sosial yang seperti tadi bazar barang bekas itu menyesuaikan. Yang ketiga itu. Terus yang keempat kampung binaan itu menyesuaikan juga. Jadi kalau kelas kreatif yang go to school, jadi di tiap kegiatan sosial itu ada lagi item-item di bawahnya. Gitu. Sama yang terakhir kita ada festival komunitas. Jadi itu lebih Pestanya anak-anak komunitas. Jadi itu lebih ke akhir tahun seperti kayak kemarin catatan akhir tahun. Baik, kita break dulu ya, kita jeda sejenak, kita akan kembali lagi ke sharing inspirasi. Tetap bersama kami. Iya, baik pendengar, sharing inspirasi. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di 0402 2823 994 atau di 0822 5972 2994. Seperti yang sudah bergabung ini lewat WhatsApp. Assalamualaikum, saya Dian di Palatiga. Banyak komunitas-komunitas yang juga mengadakan kegiatan sosial dan saya rasa itu sangat bagus karena bisa langsung berdampak ke masyarakat. Kalau KBB juga punya kegiatan sosial enggak di tahun 2022? Kalau bisa lebih banyak lagi kegiatan sosialnya ya, karena saya mendukung. Mana ini? Dian Palatiga. Ya. Oke, halo Dian, salam kenal. Kalau di 2022, jadi sebenarnya programnya kita yang sudah disebutkan tadi, salah satunya kegiatan sosial itu adalah program yang telah kita buat untuk satu periode kepengurusan. Kami kepengurusan, jadi periode kepengurusan itu sampai 3 tahun. Berarti berapa ya? 2024. Ya, sama pergantian presiden juga. Kayaknya bersamaan nanti pemilihan ketuanya. Oke, jadi kalau kegiatan sosial itu yang sudah rutin itu yang tadi sempat dijelaskan sama kakak ketua Kak Zain, itu ada bazar barang bekas. Kalau kegiatan sosial lainnya hasil dari barang bekasnya itu bisa kita, kan kemarin barang bekasnya itu kita tidak bagikan secara gratis, tapi kita jual dengan harga yang lebih yang sangat terjangkau. Kita mulai jual dengan harga 2.000 saat itu. Jadi ada 2 poin yang bisa kita dapatkan di sana. Tujuan utamanya yang pertama bahwa meskipun itu barang bekas kita dapat secara gratis, tapi kita memberikannya tidak secara gratis meskipun harganya murah, bahwa itu ada edukasi di sana bahwa setiap orang untuk mendapatkan sesuatu itu ada proses di sana, ada perjuangan meskipun murah. Yang kedua, orang-orang yang mendapatkan barang bekas ini kemarin itu adalah memang yang kaum yang membutuhkan. Jadi orang-orang yang membutuhkan. Jadi mereka meskipun mengeluarkan duit 2.000, tapi 2.000-nya itu sekaligus mereka sedekah. Karena 2.000-nya itu pun kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan lagi, seperti anak yatim dan segala macam. Baik. Masih banyak sebenarnya nanti kegiatan sosial. Ya, apalagi ini masih awal tahun. Iya, baik deh. Saya mau tanya Kak Dirman, dari tadi diam-diam aja. Kak Dirman, ini selama bergabung di KBB apakah tidak mengganggu kegiatan di stand up-nya sendiri? Tidak. Kalau mengganggu tidak. Tapi... Malah justru sangat membantu sih sebenarnya. Contoh paling kecilnya saja, kalau pada saat belum gabung sama KBB, dengan bergabung dengan KBB kan yang hal paling kecil saja dulu kita lihat. Jadi banyak teman-teman yang lain. Jadi pada saat ada kegiatan pada saat ada kegiatan kan kita biasanya ada promo. Jadi teman-teman dari KBB juga ikut membantu promo untuk menyebarkan ini pamfletnya. Oke, jadi ini terbantu ya? Iya, sangat terbantu. Berarti jam terbangnya sudah lebih tinggi lagi ya. Oke, Kak Dirman, ini teman-teman komunitas di Stand Up sendiri ini sudah juga semuanya aktif di KBB atau Kak Dirman saja nih? Nah, kebetulan kan Kak Dirman sini sebagai pengurus. Nah, kalau di teman-teman Stand Up itu kemarin
kita sepakatnya pada saat diajak untuk bergabung ke KBB, sempat kan saya rundingkan dulu sama teman internal stand up. Nah, kita sepakatnya bahwa satu perwakilan saja yang bergabung di KBB. Nanti ketika ada apa-apa kan kita kembalikan lagi ke internal stand up untuk kita bahas kembali lagi di internal stand up. Jadi cuma satu perwakilan saja. Oh, satu perwakilan Iya. saja. Mungkin bisa cerita sedikit dong, apakah selama di KBB ini sudah ada pengalaman menarik mungkin yang Kak Dirman yang dialami sama Kak Dirman? Kalau pengalaman apa ya? Contoh ada waktu event apa di dialog itu kita memang sama-sama untuk pada saat KBB bikin dialog, kita di situ anak stand up sendiri, anak-anak stand up jadi ice breakingnya. Biasanya kan dialog itu dia formal. Iya. Jadi di situ ya. Jadi di situ kita sepakat bahwa anak stand up yang bikin pecah suasananya gitu. Ketika suasananya sudah mulai kaku, situ anak stand up mulai masuk dengan celutukan-celutukannya. Supaya tidak kaku. Baik. Sebenarnya ini juga kalau dilihat komunitas-komunitas juga pasti sama-sama belajar, bertukar apa yang dia miliki, karena yang selalu jadi prinsip juga saya ya, apa yang saya tahu belum tentu orang lain tahu. Betul. Apa yang orang lain tahu belum tentu saya tahu gitu. Jadi ini benar. Pertukaran ya pengetahuan dan juga pola pikir. Saya mau tanya lagi nih ke ketua. Ini sebenarnya agak-agak sensitif ya, ini masalah anggaran. Ini sumber anggarannya dari mana ini? Kalau di KBB sendiri sih, karena memang kita sudah memang bersepakat bahwa kita ini adalah lembaga yang independen, wadah yang mandiri, wadah yang tidak diintervensi oleh pihak manapun. Dan kita biasanya kan kalau ada satu wadah itu biasanya kalau bukan membentuk diri, tapi tetap memastikan untuk ada satu lembaga di atasnya untuk memastikan bahwa mereka ada pembiayaan dan bisa dapat budgeting di situ. Tapi kalau KBB sendiri tidak, memang hanya untuk memastikan saja bahwa kita di KBB itu, kita berkomunitas itu bisa melakukan banyak hal, bisa melakukan aktivitas komunitas tanpa harus kemudian tersandra oleh budgeting atau anggaran. Nah, karenanya di setiap beberapa kegiatan, termasuk di awal kegiatan perdananya kita di Kota Mara dialog itu murni pure kita berangkat dari anggaran untuk kegiatannya itu dari komunitas saat itu. Karena memang kita hampir bisa dibilang tidak ada budgetingnya sih sebenarnya. Kebanyakan kegiatan yang kita buat itu lebih ke soal kegiatan-kegiatan yang tidak ada budgeting, kayak dialog itu memang betul-betul tidak ada budgeting untuk kegiatan dialognya. Yang berikut kegiatan bazar, itu bazar juga tidak ada, bazar barang bekas atau kegiatan donasi barang bekas itu juga tidak ada budgeting di situ. Paling yang kemarin itu ada budgeting pada saat kegiatan di Samparona, camping komunitas itu, catatan akhir tahun komunitas. Tapi anggarannya justru kita melibatkan sponsor. Saat itu alhamdulillah ada beberapa sponsor yang mensupport kita untuk kegiatan, untuk merealisasikan kegiatan catatan akhir tahun komunitas. Jadi kalau untuk budgeting atau dana rutin yang masuk di KBB sendiri memang tidak ada. Baik itu dari pemerintah ataupun dari stakeholder atau swasta dan lain-lainnya. Memang kita sama sekali tidak ada dana pribadinya begitu ya, misalnya tidak ada anggaran rumah tangganya ya gitu. Khusus kalaupun bikin kegiatan yang memang itu tidak ada budgetnya. Ya, kita makanya di awal itu kita lebih lebih menonjolkan bahwa kita ini anak komunitas, jangan ngaku anak komunitas yang kreatif kalau tidak bisa bisa merealisasikan satu aktivitas lewat kreativitasnya kita. Jadi kita tidak boleh disandra oleh budgeting hanya karena budgeting kemudian kita tidak bisa merealisasikan kegiatan. Betul sekali. Oke. Ini komunitas 30 ini pasti banyak sekali anggota di dalamnya. Nah, tergabung di KBB sendiri,
Apakah ini anggotanya aktif semua atau seperti Kadirman tadi untuk stand up hanya satu perwakilan? Kalau untuk dari 37 komunitas itu memang hampir semua kayaknya, hampir semua itu hanya 1-2 orang saja perwakilannya yang masuk di dalam struktur kepengurusan komunitas Bau-Bau Bersatunya. Tapi kalau secara keanggotaan, ya anggotanya lebih ke soal kembali ke komunitasnya masing-masing. Ya, sama juga kayak stand up dan beberapa komunitas, kayak ada juga teman-teman Askom Tiplan di sana. Anak-anak Askom Tiplan itu di dalamnya anak-anak biker semua, anak-anak motor semua. Juga teman-teman Pok Darwis, kelompok sadar wisata Kota Bau-Bau. Kemudian ada juga teman-teman pelaku UMKM, ada IES, ada Kopi Bau-Bau. Nah, itu juga 1-2 orang perwakilannya yang masuk di dalam struktur kepengurusan. Dan memang hampir semua dari 37 komunitas itu hanya hampir semua 1 atau 2 orang yang masuk dan aktif di struktur kepengurusan komunitas Bau-Bau Bersatu, di strukturnya. Itu semata-mata mungkin untuk perwakilan, jadi bisa nanti komunikasikan ke anggota dalam komunitasnya. Seperti itu. Karena kita hanya memastikan bahwa kita tidak saling mengintervensi antar komunitas, gitu saja. Oke, betul, karena itu memang jangankan komunitas ya, menggabungkan 10 pola pemikiran, kepala itu memang sangat sulit, apalagi di komunitas yang kalau dibilang besar gitu. Oke. Ini supaya didengar juga sama seluruh anak-anak muda yang ada di Kota Bau-Bau yang mungkin belum masuk dalam KBB komunitasnya, sebenarnya apa ini manfaatnya bergabung di KBB? Kalau manfaat sih sebenarnya kita tidak lebih pada soal menggaransi untuk ke teman-teman komunitas yang belum bergabung atau yang sudah bergabung. Ya itu tadi yang sempat Kak Yuli sebutkan, bahwa kita lebih ke soal silaturahimnya kemudian terbangun. Kita yang tadinya tidak saling kenal bisa saling kenal, bisa saling akrab di dalam, kemudian bisa saling bertukar ide, gagasan dengan berangkat dari kebiasaan atau aktivitas komunitas masing-masing. Yang tadinya mungkin saya tidak tahu fotografi, lewat teman-teman fotografi saya bisa belajar dan kita bisa saling bertukar gagasan atau ide di situ. Ya lebih ke situ sih, lebih manfaatnya mungkin lebih ke soal bagaimana kemudian kita bisa membangun keakraban antar komunitas, membangun silaturahim yang memang jarang di Kota Bau-Bau. Yang berikut, kita bisa saling bertukar ide, bertukar gagasan. Kemudian kita bisa berkolaborasi untuk banyak hal, termasuk aktivitas dalam komunitas masing-masing. Oke, baik. Nih kan ini kakak yang ada di depan saya ini sudah lama ini menjadi menjadi anggota dalam KBB. Bukan cuma anggota, ini pengurus ya. Nah, mungkin bisa berbagi tips ini untuk adik-adik, untuk anak-anak muda di luar sana yang juga mau bergabung di salah satu komunitas yang ada di KBB. Bagaimana cara memilih komunitas yang tepat ini? Oke, di awal memang kita yang tergabung di KBB ini kan perwakilan komunitas, tapi tidak menuntut kemungkinan kita KBB tidak pernah menutup ruang untuk individu yang mau bergabung. Jadi sebenarnya kalau mau bergabung atau memilih komunitas itu kembali ke diri masing-masing, mungkin dia lebih passionnya kemana, sukanya kemana. Misalkan dia sukanya, karena komunitas itu sebenarnya banyak sekali. Jadi bahkan kayak komunitas kucing juga mungkin ada. Komunitas bunga mungkin ada, dia suka bunga ya itu. Jadi maksudnya tergantung kesukaannya masing-masing individu, dia sukanya kemana. Karena saya rasa tidak ada komunitas, kalau saya pribadi tidak ada komunitas yang lebih tinggi atau lebih rendah, karena setiap komunitas memiliki keunikan masing-masing. Betul. Mereka memiliki potensi masing-masing, apapun itu, selagi itu positif ya, maksudnya ke arah yang positif. Jadi ya mari kita berkolaborasi apapun, karena kan saling sharing informasi tadi dibahas, saling sharing informasi, karena tidak semua kita mengetahui segala hal yang kita. Jadi kalau misalkan kita saling duduk sama-sama,
hal-hal yang mungkin selama ini kita tidak tahu menjadi tahu. Kayak gitu. Baik, terakhir ini saya mau tanya, kalau menurut Kak Dirman ini gimana ini? Kalau mungkin ada yang bingung nih, aduh kalau masuk stand up comedy harus gimana ya? Harus lucu kah? Harus gimana kah? Saya juga mau daftar. Kalau untuk memang seperti yang dikatakan Kak Yulis tadi, kalau untuk bergabung di satu komunitas ya, kalau untuk bergabung di satu komunitas itu memang kita harus apa ya? Harus cinta dengan apa yang akan dilakukan ini komunitas ini. Kayak contohnya mungkin yang belum disebutkan tadi ada sekarang komunitas cupang, ikan cupang. Iya. Nah, komunitas ikan cupang karena mereka berangkat dari hobi yang sama, mereka suka dengan keunikan ikan-ikan ini. Nah, dibikinlah suatu wadah. Maksudnya asiknya berkomunitas itu kan fungsinya komunitas ini kan untuk wadah, untuk gampang kita cari informasi tentang hal yang kita suka ini gitu. Jadi kalau untuk masuk komunitas itu saya rasa harus kita cintai dulu hal-hal apa yang dilakukan untuk komunitas ini gitu. Saya kira. Oke deh, sebelum saya tutup ini ya, mungkin bisa disampaikan lagi kepada masyarakat tentang kegiatan nanti nih, tentang barang bekas itu, supaya teman-teman juga dengar. Sekalian promo gitu. Oke. Jadi kegiatan bazar barang bekas ini KBB menerima segala macam bentuk barang, baik itu dari pakaian, barang elektronik, kayak kemarin tuh kita ada kayak setrika dan segala macam, ada dispenser, terus ada juga kulkas, terus sepatu, tas, apapun itu, tapi yang masih layak pakai. Jadi karena barang-barangnya itu kita akan distribusikan. Kemarin tujuannya kita baru satu tempat di Kalialia. Untuk yang berikutnya itu kita akan distribusikan di Labalawa insya Allah. Nah, masalah kapan terdistribusikannya itu tergantung barang yang sudah masuk di kami. Jadi begitu. Jadi kita terus membuka donasi barang bekas. Sekretariat sementara itu di Jalan Muhammad Yamin di Warkop Sogi nomor 14 di Batara Guru. Nanti teman-teman juga mungkin kalau mau lihat kegiatan-kegiatan kami bisa langsung follow media sosialnya kita juga ada. Jadi mau Instagram, Facebook dan YouTube-nya juga ada. Instagramnya KBau-Bau1. Kalau Facebooknya Bau-Bau Bersatu, komunitas Bau-Bau Bersatu. YouTube-nya juga komunitas Bau-Bau Bersatu. Jadi buat anak-anak muda dan juga buat masyarakat Kota Bau-Bau yang ingin menyumbangkan ya, yang penting masih layak pakai, bisa langsung saja hubungi KBB Bau-Bau. Baik, kita cukupkan sharing inspirasi sore hari ini dan terima kasih banyak ini Kakak Zain, Kak Yulis, sama-sama. Kak Dirman sudah hadir berbagi pengetahuan bersama kita semua. Dan baik, Rizka pamit. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.